Halo guys, selamat datang di Colin Channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah pernah nonton dari video-video sebelumnya. Dan saya juga mau ngucapin terima kasih juga nih buat istri saya yang baik yang udah support saya buat akhirnya saya bisa kasih suara di permainan kita nantinya teman-teman. Jadi udah nggak silent game lagi ya teman-teman ya. Nah, oke, kita mulai aja teman-teman untuk game kita kali ini di Monster Are Coming Rock and Road. Nah, kita sebelumnya kalau teman-teman ngikutin dari video pertama, kita udah coba main beberapa hal pakai beberapa city hall juga. Kita udah cobain macam-macam senjata. Nah, di video kali ini saya rasa agak spesial. Kenapa teman-teman? Nah, saya tunjukin ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Saya udah menuhin semua stats yang kita bisa upgrade. Jadi dari hero upgrade-nya udah full, dari city upgrade-nya juga udah full, dan special upgrade ini juga adalah hal yang baru yang di-update dari developer gamenya ya. Jadi semuanya juga udah saya fullin. Saya tunjukin beberapa hal yang baru. Yang pertama di sini dikasih untuk uang di awal game itu kita bisa udah punya uang. Jadi sebelumnya goldnya 0, di sini kita udah bisa punya gold untuk awal permainan. Ini kepake banget kalau kita mau nge-reroll terutama ya. Mau reroll untuk pilihan yang lebih baik. Terus yang kedua, di sini kita punya stone pile untuk nambahin HP buildingnya kita, city hallnya kita. Jadi kita udah nggak perlu khawatir kalau awal-awal langsung dikerubutin sama musuh. Memang nggak banyak, tapi ini cukup membantu. Buat di early juga musuhnya belum terlalu serem-serem sih, masih yang awal. Terus ada yang baru lagi, nah ini. Jadi di sini reinforced tank tracks ini untuk bantu kita kalau ada penghalang. Ada penghalang yang kayak pohon, batu. Nah, itu mereka di sini udah bisa ngancurin lebih cepat tanpa kita hancurin. Walaupun saya pernah cobain sih ada beberapa atau ya satu dua city hall lah yang ininya kurang jalan. Mungkin nanti itu masih ada bugnya kali ya. Tapi beberapa city hall udah bisa lumayan membantu. Untuk upgrade pertama dia bantu untuk pohon-pohonan, untuk level berikutnya dia lebih cepat mukulin batu ya kayak bangunan-bangunan. Nah, yang terakhir ini dia all obstacles. Ya, pasti saya ngerasain begitu kehalang nggak lama hancur gitu. Jadi lebih gampang. Terus selain itu juga reroll udah full ya. Nah, selain itu juga kita lihat di koleksi kita nih. Darah udah full semua teman-teman. Dari atas sampai bawah. Wah, ini nge-grindingnya cukup panjang, ya tapi saya happy juga sih. Akhirnya saya bisa nyelesain juga. Saya kira ini nggak mungkin diselesain dalam waktu singkat ya. Karena kalau kita ngelihat gameplaynya cukup rumit juga ternyata. Dikejar-kejar begitu ya. Nah, di sini saya tunjukin beberapa hal yang cukup spesial menurut saya. Ini pertama, yang Curse Ziggurat ini bagus banget. Dia ngasih heal buat kita ataupun minion ternyata. Nggak cuma minionnya aja. Dan selain itu dia ngasih damage juga buat musuh. Ini cukup kepake. Ini apalagi kalau kita udah dapat 4, kita bisa taruh di setiap sudut. Kayaknya nggak begitu kesentuh si city hallnya kita. Terus yang kedua, cukup bagus juga ini. Ini lumayan lah buat early, tapi buat late game kayaknya nggak terlalu berfungsi ya. Biasanya saya ganti kalau perlu. Kalau nggak sih saya tetap kalau udah full aja saya baru ganti. Ini di awal bagus ngasilin gold. Kalau teman-teman lihat tuh musuhnya kalau ditembak akan jadi gold. Kita bisa ambil. Yang berikutnya ini juga bagus. Attack speed kita bertambah 3% berdasarkan level kayunya kita nih. Kayunya kita kan biasa kalau untuk beberapa map itu kita dapatnya banyak dan ini kepake. Ini 3 per level nih bantu banget. Dan kalau mau yang instan ini langsung 30% attack speed. Nah, hero ini ternyata kita bisa maksimalin nanti pakai ini. Saya pernah dapat sekaligus 4 sampai 5 kali ini ditambah attack speed hero-nya kita upgrade. Itu pukulannya cepat sekali, semua senjata lagi langsung ngeburst gitu. Itu bagus banget, hero-nya jadi kayak nggak bisa diapa-apain sama musuh dan musuh cepat banget hilangnya. Terus sebenarnya ada yang bagus lagi itu di bagian saya kadang nggak aktifin semua. Ini yang saya lagi pakai hanya segini aja teman-teman sekarang. Jadi dari senjata, oh ya senjata kita juga ini bagus sekali nih,
Ini nambahin HP juga memang kecil kelihatannya. Saya sekali perhatiin kalau itu nambah paling 2 ya. Tapi karena musuhnya yang diterabas banyak, nambahnya cepet juga. Gampang full. Kalau dikerubutin musuh agak bertahan karena kita punya lifesteal dari sini. Nah, terus ini ternyata juga cukup OP ya. Blizzard Below ini. Walaupun tower-tower awal, yang penting kita gedein areanya dengan tower mana ya? Kalau ini sih sedikit demi sedikit, tapi ada yang langsung. Nah ini explosionnya langsung 20%. Jadi kalau di awal saya mungkin pakai ini dapatnya, tapi kalau begitu dapat ini ya saya gantiin yang inilah. Ini langsung berasa nih 20%. Dapat 2 aja. Udah lebar banget. Apalagi ditambah sama yang kayu. Yang berdasarkan level kayu itu ada juga. Saya bawa juga biasanya sih, tapi mungkin nggak muncul ya. Sambil lihat yang lain. Oh ya, ini juga golem tower baru. Ini minionnya golem cukup kuat, tapi dia burstnya itu kalau kita ngumpulin 20 diamond. Nah itu cukup efektif ya. Terus berikutnya ini heal juga, tapi healnya dia satu line doang dan hilang beberapa saat, nggak bertahan lama, tapi cukup membantu buat awal. Tapi saya nggak pakai karena udah ada yang aura gitu. Terus ini juga bagus, sebenarnya banyak tower-tower yang bagus. Nanti mungkin kita sempetin buat tour kali ya. Kalau ini Blast Cannon berdasar deposit gold. Kalau ini ya ini district yang bagus juga sih, tapi saya jarang pakai. Ini intinya saya dapetin ketika saya nge-grinding semua ya teman-teman ya. Ini nambahin range juga kadang bagus sih, tapi saya juga nggak gitu pakai karena yang penting musuh kepukul mundur gitu. Range kadang-kadang dari tower yang freeze itu, yang membekukan itu. Nah kayak gini nih, ini bagus nih untuk musuh bisa knockback ke belakang, jadi nggak ngerubutin city hall kita gitu. Oke teman-teman, daripada kita lama-lama, kita langsung cobain aja gameplaynya ya teman-teman ya, dengan settingan tadi. Nah ini teman-teman, city hall kita juga udah lengkap. Saya juga udah coba nge-grinding cukup panjang di sini. Kalau teman-teman perhatiin pasti terasa juga ya. Yang angka 1 ini kita udah nyelesain difficulty yang awal. Kalau yang 4 ini udah sampai yang nightmare. Nah akhirnya kita udah beresin sampai nightmare juga gitu untuk beberapa city hall. Memang nggak harus semua sih. Dan buat achievement juga kita udah lengkap dari developernya ya. Udah 30 achievement per 30, artinya sebenarnya udah tamat teman-teman. Nggak apa-apa, ini mungkin video terakhir. Saya coba buat ini semua jadi lebih spesial ya teman-teman ya. Kita lihat gameplaynya. Mudah-mudahan, nah Atrium ini bagus. Dia nambahin efek sekeliling dari tower adjacent-nya ini lebih full, jadi ke sekeliling. Nanti kita lihat sama-sama deh. Kita cobain di Road of Ice yang nightmare ya. Kadang tower ini city hall ini bagus, bisa OP kalau kita dapetin yang pas, tapi kalau enggak chance menangnya agak kecil ini. Tapi kita coba ya teman-teman ya, mudah-mudahan nggak mengecewakan ya. Yang pasti seperti biasa, kalau di awal kita usahakan ngumpulin gold sama kayu dulu. Itu yang paling utama sih di game ini ya, untuk city hall ini bisa snowball ke belakangnya. Cuman kalau di ice ini memang dia banyak dapetin diamond teman-teman, dari yang tadi kalau teman-teman lihat ice blocknya itu ngasilin diamond supaya level up cepet. Kita dapat ini dulu deh, nggak apa-apa deh, dragon dulu. Saya harapannya sih dapat yang ice supaya musuhnya gampang knockback ke belakang ya. Karena nggak dapat ya udah kita ambil itu damage-nya juga lumayan. Untuk musuh awal begini cukup membantu. Bahkan sebenarnya sampai terakhir dia masih kepake sih. Nah ini kita reroll ya. Kita coba reroll. Nah ini nggak ada yang cukup bagus. Ini sebenarnya bagus, 30% healing ya. Tapi di awal kita nggak pakai. Oke kita ambil ini dulu deh. Ini range-nya pendek ya, tapi lumayan deh. Saya taruhnya agak-agak ke ujung. Oh ini ada, saya bisa ngambilin. Nah ini ke blok. Nah ini lihat teman-teman, biasanya untuk beberapa city hall itu working langsung ngancurin, tapi yang ini entah kenapa dia stuck begitu aja ya. Jadi kita yang mesti tetap hancurin. Karena attack speed hero kita belum terlalu cepet ya, jadi masih nggak terasa.
Nah, ini kita dapat nih teman-teman. Aura ini saya taruh di sini ya, karena nanti sekeliling ini aja yang dapat efek agensinya itu dari sini ya. Saya taruh di sini. Nah, teman-teman kalau lihat itu musuhnya langsung gak begitu berkutik ya. Untuk yang awal berasa banget. Kita pun nge-heal di sini. Wah, beruntung banget nih teman-teman. Kita reroll, masih nggak dapet. Oke, kita ambil explosion atas summon dulu ya, worker ya. Worker ini summon dulu deh, karena nggak gitu keteteran dan nggak perlu efek. Saya taruh di luar. Oke, tower kita udah lumayan. Buat awal ini termasuk udah lumayan teman-teman. Nah, ini saya biasa pukulin biar nggak ngekerubutin, nanti itu banyak keluarnya teman-teman atasnya. Buat awal sih ini cukup baik ya. Saya nggak gitu ngambil minion dulu, biasanya buat city hall yang ini knockback juga lumayan deh. Saya tambahin mungkin buat di samping, karena yang kanan pertahanannya cukup baik. Nah, jadi tugas kita di sini repotnya dua, satu ngumpulin, kedua meleset-meleset, karena di map ini memang licin lantainya begini. Nah, jadi kalau bisa diambil kayu-kayunya. Apa masih nggak dapet ini, terlalu jauh. Oke, keburu. Aku keburu ini. Upgrade hero. Oke, ini lebih baik saya reroll sekali lagi. Apa ambil dulu ya? Ambil dulu deh. Ini damage-nya juga lumayan. Oke, nah lumayan dapat damage. Hero nya bisa sampai bagus banget, cuman kalau buat city hall yang caravan ya, dia upgrade hero nya lebih banyak ketimbang tower-towernya. Jadi tuh damage nya banyakan dari hero nya sebenarnya sih. Untuk ini ya kita banyak pakai reroll kalau teman-teman perhatiin. Oke, kita mulai ambil area ya. Belum dapet yang satu lagi yang freeze itu ya, aura. Tapi nggak apa-apa, kita ambil yang bisa kita manfaatin dulu. Ini bahaya nih teman-teman, musuh jadi lebih keras. Kalau nggak segera dibasmi, wah kita keteteran banget biasanya. Ini saya usahain dapet yang biru. Nah, dapet nih. Minimal biru lah. Kalau enggak, yang sayang. Dapatnya langka itu. Dapat lagi. Saya bisa upgrade ini juga kalau perlu. Cuman di awal saya usahain ambil freeze dulu kali ya. Nggak dapet nih. Kadang-kadang begini nih teman-teman repotnya. Kalau nggak dapet rerollnya saya biasa sekali aja, karena tadi udah murah banget. Rerollnya cuma 2 gold. Saya usahain ambil yang bagus. Ini banyak kecil-kecil tapi nah itu agak rese sebenarnya. Nah, ini mesti buru-buru di basmi dulu. Nah, kalau udah hilang, ada satu lagi ternyata. Oke, karena kita nge-heal juga jadi nggak usah khawatir ya. Kalau HP kita sendiri di hero nya bakal tambah lagi. Oke. Kalau udah begini sih rasanya tinggal ngumpulin level. Kita coba ya sekali lagi. Aduh, masih gak dapat. Gak apa-apa. Kita tambahin dulu deh areanya, karena nggak dapet yang 20%. Saya ambil yang 5 dulu biar makin lebar auranya. Nanti kita juga akan pakai weapon hero nya yang aura juga teman-teman. Mudah-mudahan dapet ya, karena semuanya basically reroll. Jadi kita berharap sama keberuntungan juga teman-teman. Kadang planningnya bagus, kita mau pakai apa kita tahu, tapi hasilnya nggak dapet ya, mau gimana ya. Reroll bayar. Jadi mau nggak mau nunggu yang bagus. Kecuali kita sampai sultan banget, ya rerollnya mulai nggak terlalu berasa lah, peluangnya lebih besar. Nah, kita dapat nih
Biasanya pakai yang ini. Buat City Hall ini bagus banget karena kita butuh naikin level yang cepet dan dia ngambilin diamondnya cukup cepet dan rata ya. Biasanya kita bisa bersihin diamondnya dengan segera, jadi levelnya lebih, progresnya lebih signifikan ya. Kita ambil kayu atau batu? Kayu aja deh ya, karena HP dari City Hall-nya masih aman banget, masih ada cadangan batu. Kalau teman-teman lihat di pojok kiri atas, nah itu statusnya ya teman-teman. Di pojok kiri atas itu ada levelnya udah 10, itu level dari City Hall. Terus yang kayu itu juga level 8, karena kita kolek kayu dia akan naik dan dia nambahin attack speed dari si tower. Seiring bertambahnya kayu, attack speednya sebenarnya makin kenceng. Terus yang gold itu 93 itu gold, 116 itu batu untuk nambahin HP dikala diserangin musuh ya City Hall-nya. Dan yang bawah itu 2, itu untuk naikin, kalau teman-teman lihat tadi yang status di awal tadi yang udah maksimum semua, kalau udah full begitu udah nggak kepake. Awalnya ngumpulinnya susah banget, tapi akhirnya ya salah lengkap. Mungkin nanti akan di-update lagi kali ya sama developer gamenya, kalau nggak udah nggak ada gunanya itu. Nah, di sini kita dapat nih attack speed hero-nya bertambah berdasarkan level kayu. Nah, level kayu kita kalau teman-teman perhatiin udah 11. Dan sini 3% per level, artinya kita akan nambah 33% instan, teman-teman. Nah, itu dia. Bagus banget ya. Terus explosion. Coba ya, kita coba. Aduh, masih nggak dapet. Hero damage atau harvesting. Harvesting deh. Di awal masih pengaruh lumayan. Nah, biasa saya berharap dari sini nih kalau ngebagusin City Hall-nya ya. Ini perlu nggak ya minion di awal? Oke lah, udah saya kasih satu dulu deh. Minion, terus ini nggak usah dulu. Ini nambahin gold lumayan nih, saya ambil dulu. Peluangnya 5% setiap kill musuh. Ini api, boleh lah ya, kita taruh di pojok kanan. Burn nggak usah, mining nggak usah deh karena kita udah nge-heal cukup banyak. Nah, dapat adjacent-nya ini tower untuk 50% damage. Kalau teman-teman lihat tadi sekelilingnya ya, sekeliling City Hall persis di sini full. Nah, ini sekotak ini nih, jadi kita taruh di sini semuanya dapat efek. Itu bagusnya dari City Hall ini. Peluang 5% udah nggak kebeli. Oke lah, udah full ya, mentok. Ini kita bisa ambil. Oke, kita lanjutin. Nah, damage, attack speednya maksud saya lumayan ya teman-teman, terasa ya. Iya, baru 33 penambahannya. Kalau dapetin 30% sampai 4-5 kali tuh asik banget teman-teman, pukulannya sampai kita sendiri ngeliatnya kagum. Kayak City Hall-nya aman sentosa teman-teman, musuhnya nggak ada yang bisa ngapa-ngapain. Buka aja ya, ngebantu juga. Ini kita ambil buat fire. Aduh, saya pengennya sih dapet, ya nggak apa-apa deh. Kita ambil fire dulu deh, yang bagian bawah. Kita usahain upgrade hero-nya. Nah, ini kita stay di sini sampai circle-nya penuh, cahayanya kuning ini, baru dapat upgrade hero-nya ya. Nah, udah penuh, udah boleh tinggal. Attack speed lagi teman-teman. Ini lumayan deh. Buat attack speed kita kencengin attack speednya ada. Lebih terasa ya. Damage-nya nggak besar, tapi karena attack speednya begitu jadi lumayan. Hero-nya makin cepat. Ini nambahin attack damage all attack ya, berdasarkan 10% city health. Jadi city health kita tuh 700-an kalau keadaan full. Nambahin 70. Besar nggak? Besar sih. Oke, saya ambil deh. Dalam keadaan full ya teman-teman ya, 10%-nya itu nambahin damage.
banget. Berarti kita bisa fokusin ya di area, karena area kita terupgrade dengan baik. Ambil goldnya dulu. Itu udah nggak begitu kepake ya teman-teman ya, yang tower itu, karena kita max statusnya udah full ya. Kalau mau diambil iseng-iseng nggak ada kerjaan boleh sih. Ini kita coba cari deh reroll, masih nggak dapet. Ya inilah teman-teman ya ceritanya ya, kadang kita tahu mau apa tapi nggak bisa tercapai gitu teman-teman. Mau nggak mau kita harus tunggu berikutnya, naik level berikutnya baru atau di shop. Nah ini kita reroll ya, karena gold kita cukup aman. Oke, attack speed lagi ya. Attack speed ini mudah-mudahan bisa nambah nanti damage-nya juga ya, biar lebih afdol. Jadi snowballnya berasa gitu teman-teman. Kalau damage-nya nggak ada, biar attack speed-nya kenceng, kayaknya musuhnya juga lama gitu kalahnya. Jalannya nggak ada yang ngalangin. Ini kita reroll. Oke, masih nggak dapat lagi. Kalau reroll lagi sayang banget. Bisa saya sekali. Kecuali goldnya sampai udah 300, 400. Nah itu saya 2-3 kali juga nggak masalah sih. Paling baru 9 sama 15, 16 lah. Kita usahain, kita ambil. Karena licin nih, jadi jalannya ngebut juga nih teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin, musuhnya lebih gampang di take down-nya ya. Terus kita ambil worker udah cukup, harvesting nggak usah, produce kayu untuk gold. Ini sebenarnya bagus sih, boleh deh satu deh, nambahin satu setiap 5 kayu ya. Kita masih ngumpulin kayu juga kok ini. Kita ambil dulu. Saya suka terabas karena toh nge-heal juga. Kita heal dulu lumayan. Oke, kalau udah masuk ini nggak bertambah diamondnya nggak begitu banyak kalau walaupun kita nge-kill musuhnya ya. Ada 1-2 kali, apa kita udahin aja deh daripada kita bosan ya, nambahnya nggak signifikan juga. Ini kita coba cari, udah pada diberesin ya sama si minion kita yang kerja. Oke, ini kita tambahin satu deh buat si minionnya. Produce ini rasanya perlu nggak ya? Gold udah mau terakhir. Oke lah, nggak apa-apa. Kita kasih satu lagi. Saya nggak pernah ambil ini kalau buat city hall ini karena terbatas banget ya. Dan kayaknya nggak efek. Nah ini dapat 30% attack speed, lumayan banget. Ini nambahin lebar explosion. Wah dapetnya naga ini terus ya. Aduh jangan dulu deh, kita reroll aja deh. Kita coba terakhir reroll. Ini api ini sebenarnya saya butuhnya yang lain ya. Ya udah ambil explosion sekali lagi di bagian kiri sini. Ini bagus sih. Di uang kita udah, bentar ya, nanti dulu deh. Kita save dulu, simpan goldnya dulu, dan sisa dikit. Berikutnya kita ambil yang perlu. Ini nggak ada yang begitu menarik. Oh ini ya boleh-boleh aja sih. Atau kita ambil yang ini ya, rotating ice. Nggak usah deh, udah ada ice, kita fire aja. Ice nge-slow udah ada ya, jadi kita nggak perlu slowing lagi. Oh, attack speednya berasa banget ya, nembaknya jadi sedetik bisa 2 kali mungkin, jadi jauh lebih cepet ya. Gimana kalau 5 ya, waktu itu saya 5 apa 4 apa 5 deh, saya lupa. Itu cepet banget, dur musuhnya sampai gak ketahuan gitu teman-teman. Kadang-kadang sampai nge-lag juga kalau musuhnya pas banyak, karena dia damage-nya nggak berasa tapi attack speed-nya yang terasa. 27 efek ampiknya ya, kalau si ice nya 50. Nah ini
kita cari lagi sekali lagi. Masih nggak dapat. Nah, hero damage deh ya lumayan. Damage hero-nya lumayan lah, nggak dapat yang itu tapi hero-nya lebih ngasilin damage yang lumayan besar ini. Oh, batu kita habis berarti tadi sempat dikerubutin musuh ya. Lumayan lama. Nah, attack speed lumayan, damage-nya udah mulai ada, udah 200-an ya kalau teman-teman perhatiin dari kapaknya kita sendiri. Nah, di awal biasanya untuk ini masih aman sih. Kita reroll. Aduh, gak dapet ya teman-teman ya. Masih ini lagi ya. Sebenarnya kurang suka saya yang ini. Saya mau taruh aura di ujungnya. Ya udah deh, apa boleh buat ya. Kita klik dulu hero-nya, reroll sekali untuk masih ada. Nah, size lagi. Oke lah. Habis itu kita collect dulu. Jadi udah menipis. Kayu ini tiap 5 nambah 1 gold ya teman-teman, jadi kita bisa ngumpulin cepet dan banyak. Efeknya juga nambahin goldnya ya lumayan. Sekali bawa sekarang kita udah 14, udah kita upgrade sampai 14. Jadi sekali bawa barang-barang harvesting itu 14, udah lumayan banyak ya. Itu udah mentok teman-teman 14, biasanya panjang banget di belakang. Mau di-upgrade lagi bisa lebih ya. Nah, kita dapat lagi 50% attack damage, lumayan. Tuh, lihat teman-teman yang kuning-kuning ya, berkeliling. Semua sekelilingnya dapat. Aura, kalau bisa dapat lagi sih lumayan nih untuk dia. Ambil batu dulu mumpung bisa. Nah, yang besar-besar ini kita coba deh di sini dulu supaya dapetin upgradean hero dulu. Sembari beresin yang kanan. Aduh, pas. Oke, bersih, pas banget. Nah, nambahin damage-nya ini harusnya sih sekarang kita fokus ke damage-nya nih, karena attack speed udah bukan masalah kayaknya. Kalau bisa sih. Nah, kita dapat juga nih akhirnya. Ini ya. Akhirnya satu. Dapat juga. Upgrade hero-nya lagi kalau bisa. Tambahin. Aduh, damage-nya ini ya. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Si api dulu. Lumayan sih. Dia memang ke segala musuh ya. Kita collect gold. Nah, gold kita juga udah lumayan teman-teman. Kalau diperhatiin udah 70-an ya. Oke, dapatnya. Kalau bisa yang ice lagi buat yang bawah. Kalau nggak dapet ya udah kita ambil. Aduh, salah teman-teman, maaf ya. Nggak tahu nge-lag apa jarinya yang terlalu cepat teman-teman, nggak apa-apa, nggak masalah. Salah ya. Itu hanya pendukung aja sih, nggak core-nya. Core-nya sih udah jadi sebenarnya, tinggal kita tambah-tambahin aja cuma. Harusnya sampai di tahap ini tower yang bawah doang yang mesti dijaga. Yang atas kayaknya nggak terlalu bahaya ya. Bawahnya aja nih masih meresahkan. Atas sudah ada ice, sudah ada aura di kanan. Kita biar kasih ini dulu deh. Kita fokusnya di area explosion ya. Oke, ini saya berani terabas musuhnya begini karena saya ada heal, jadi nggak takut teman-teman. Kalau nggak ada healnya ini masih ngeri-ngeri juga ya. Ada satu weapon yang bisa nge-heal, nanti saya kalau dapat saya tunjukin deh di yang kali ini deh, kan akan ambil weapon di pojok kiri itu. Oke lah, kita cukup. Nah ini mudah-mudahan dapat ya side itu ya. Coba reroll. Masih nggak dapet teman-teman. Oke, sekali lagi ya.
Mudah-mudahan dapat. Nah, dapat nih. Ini nge-heal. Cukup bagus. Nanti saya tunjukin nge-healnya. Ini kita ambil juga. Ini lumayan banget teman-teman buat gratisannya. Oke, itu nanti aja nggak apa-apa. Kalau ini upgrade, coba kita ambil dulu deh. Oke, mentok levelnya ini kita gantiin aja ya. Request tahan spasi doang. Kita up dulu. Oke, kita reroll. Waduh, dapetnya ini lagi. Kita udah nggak terlalu perlu gold untuk ini, udah run yang terakhir. Jadi rasanya udah nggak perlu kita kumpulin untuk ini ya, kayu. 5 kayu akan menjadi 1 gold. Karena pasti cukup sih biasanya dengan apa yang ada. Kita ambil gaya ini, ambil deh. Kayaknya fokus kita di sini doang dikasihnya nih. Di bawah aja ya, di bawah masih nggak ada sesuatu yang bagus. Kita bener diambilin ini terus. Minion kita up 1. Ya udah kita kasih towernya aja deh, biar lebih bagus. Reroll sekali lagi. Oh kita punya ini juga udah. Nah karena ini udah terakhir, saya ambil juga deh buat ini. Hero nya bisa stack di mana ya? Di bawah cuma 3. Ya udah kita kasih deh 3. Ini di atas kali. Bener kita dikasihnya ini terus ya. Oke, sisa uang kita buat repair. Ini nggak usah deh, udah kurang signifikan ya, repairnya udah dikit. Ini dapat batu, dapat kayu. Oke, kita ambil upgrade. Nah, damage-nya udah 260-an teman-teman sekali. Pukul buat kapaknya ya. Buat yang lainnya juga lumayan, ada 69, 77 dengan attack speed secepat ini. Ini berasa teman-teman buat musuhnya, padahal udah di stage terakhir, tapi kita masih dapat kill. Biasanya kalau udah stage seperti ini ya udah nggak dapet. Nah healnya teman-teman lihat ya, cepet banget berasanya kalau musuhnya rame begini. Nah saya coba tuh kenapa. Wah nggak bisa, setengah. Nah pullnya cepet ya teman-teman ya, bagus banget ya side ini ya kalau musuhnya begini. Dan ditambah attack speed kita itu kenceng banget teman-teman, jadi itu makin bagus. Aduh, projectile apa damage? Projectile aja kali ya. Damage juga bagus ya, projectile aja deh. Jadi lebih banyak area yang terbakar nanti buat musuh. Nah ini saya nggak tahu kenapa dia bisa nyerang teman-teman. Iya, kita dikejar. Oke. Nah, nambah 10% lagi damage-nya ya. All attack damage ini harusnya buat semua, buat tower maupun hero kita. Jadi kalau nggak diambil sih sayang ya, nambah 2 arah. Oke, kayu dapat lagi, habis. Nah ini masih bisa dapat 1. Iya, prinsipnya efisien ya. Ini dapat kayu juga ya, dapat kayu lagi. Oke lah. Oh, rasanya kita udah nggak ada shop apa-apa lagi ya, kecuali nge-heal. Udah nggak ada deh, sayang kalau reroll 20-an udah nggak worth it di goldnya segini. Biarin aja ya. Wah teman-teman lihat ya, biasanya kalau yang teman-teman main game ini di run yang terakhir biasanya ini udah susah banget nge-kill untuk yang di depan gerbang kita itu. Tapi dengan attack speed seperti sekarang dan damage yang ada, wah kita dapat lagi 50%. Oke lah, full damage aja ya berarti ya. Jadi musuhnya gampang banget gitu teman-teman kelibas sama attack hero nya. Dan kayunya banyak, attack speed kita pun ingat ya teman-teman bertambah. Jadi cepat juga. Nah ini lumayan sulit dan pelan banget. Perhatiin goldnya tetap nambah ya, walaupun kita nggak ambil tambahan booster lagi untuk gold. Nah teman-teman perhatiin itu bos teman-teman di level kayak pakai cheat ya teman-teman ya.
Itu bos itu teman-teman yang barusan keluar. Berapa detik? Nggak ada 1 menit. Ini termasuk run the best saya sih buat City Hall ini. Saya jujur aja biasanya nge-grinding itu nggak begini. Wah, saya bersyukur banget. Jadi teman-teman bisa nikmatin gameplaynya yang bagus, lumayan bagus. Karena biasanya buat City Hall ini susah nge-stack damage hero, attack speed hero tuh susah. Karena teman-teman perhatiin sendiri, dapetnya itu kadang random banget ya. Udah saya sempitin aja peluang si towernya untuk yang lain-lain saya nggak ambil, itu pun masih sulit. Ya dapetin yang kita mau. Makanya ini cukup beruntung sih menurut saya di gameplay kali ini ya. Aduh, saya bersyukur banget. Nah, di kanan itu rutin. Ngeri juga ya, karena banyak saya harus bantuin dulu. Tidak ada penghalang-penghalang ya. Ini kadang meresahkan juga teman-teman. Menang-menang tapi kehalang gini, contohnya kalah. Kita udah nggak perlu fokus gold, nggak perlu fokus apa-apa, cuman selamatin aja City Hall. Selamat ya. Wah, di mana hero kita? Tapi nggak kelihatan. Di situ ya, darahnya sisa. Nah, begini teman-teman, sampai nge-lag. Wah, malah kita dapat lagi 50%. Tapi sayangnya kita udah nggak ngumpulin ya. Oke lah, kita karena nggak dapat aura, ya udah kita taruh di depan. Bantu aja sampai susah banget. Musuhnya udah begini, nge-lag. Saking banyaknya. Tadi udah akhir ini teman-teman. Ini nggak terlalu hero damage. Oke, ini tambah GG lagi damage kita teman-teman. Oke, kita ambil dulu nekat ya, karena ada heal ya teman-teman. Kalau nggak ada heal nggak bisa begitu. Ini karena ada heal aja kan. Mungkin naik level lagi ya. Oke, nah attack speed lagi tambah 3%. Nah, yuk kita coba lihat ya, kayak apa ya. Ini jadi ada dua nih, 3% kali 2, 6% kali level kayu 54. 6% 300 ya teman-teman, itu di luar dari yang ini. Jadi 330% nih attack speednya. Kita lihat ya. Aduh, karena nge-lag nggak berasa ya. Tapi sebenarnya cepet banget teman-teman. Tuh, belum selesai gelombang yang area efek itu yang ice, udah keluar gelombang berikutnya untuk damage musuhnya. Waduh, asik banget. Musuhnya langsung roto teman-teman. Gampang banget kalahinnya tuh. Langsung habis. Buat teman-teman perhatiin. Oke. Iya, langsung habis teman-teman. Attack speednya kayak gitu, nggak heran ya. Tuh teman-teman, kelihatan nggak? Wah, cepet banget. Nah, ini udah nggak penting. Oke lah, apa aja lah, ini aja deh. Kalau masih running, masih jalan ya, ini sih saya ambil. Tapi, oh 2 kali bahkan. Oke lah. Wah, cepet banget teman-teman. Wih, fire-nya juga jadi cepet banget. Semuanya teman-teman itu ya, universal attack speednya. Oke, wah ini run buat uh, Road of Ice ya, Nightmare. Pakai City Hall yang ini sih, ini termasuk bagus. Oke, nambahnya karena Nightmare ya, biasanya dikali 200%, jadi 3 kali lipat dari yang kita dapat 90-an biasanya. Oke, sip. Aman ya. Buat yang pertama, beres dengan sangat epic. Semoga buat yang berikutnya. Saya mau nunjukin satu lagi. Buat yang terakhir, City Hall yang kita belum pernah coba ya. Yang Dragon. Itu dapatnya dari ngalahin Nightmare pertama kita sebenarnya di level yang terakhir. Nah ini teman-teman, Great Dragon. Kalau tadi kan kita pakai Atrium ya. Great Dragon ini kelebihannya dia bisa mengontrol towernya untuk keluarin api. Apinya ini ngasih damage juga ke musuh, knockback juga, dan damage-nya ini semakin kuat dengan tambahan level si kayunya tadi. Jadi ini
paling keren kalau kita stacknya bareng yang tadi teman-teman sebenarnya. Makanya saya nggak rubah komposisi dari persenjataan yang bakal kita bawa. Tower-towernya ini saya tetap sama aja kayak gini, dan saya biasa akan ngandelin si api ini dan ice ini, dua ini. Kalau yang lain-lain umumnya saya nambah-nambah nggak terlalu, karena dia sempit, grid untuk naro ini terbatas sekali. Jadi saya paling ngambil booster hero yang paling banyak sama tower-tower yang begini. Saya nggak akan ngambil yang efek area ini. Untuk adjacentnya ini saya nggak ambil karena udah terlalu kecil ya. Kecuali ya dapat itu terus, mungkin ya saya usahakan agak dapat ini atau ini sama damage ya kalau bisa. Oke, kita langsung coba masuk gameplaynya. Tadi kita main di ice, sekarang kita main di Aces. Nah ini dapat ini sebenarnya City Hall ini dari si level ini ya kalau nggak salah. Nightmare pertama saya di sini sih. Oke. Untuk soundnya beda ya untuk setiap roadnya ya. Musiknya lain. Oke, kita cari kayu. Karena tower ini juga basically terupgrade dari kayu-kayuan. Jauh sekali ya, langsung masuk. Kalau nanti musuhnya banyak saya tunjukin fire red dari si ini City Hall kita. Nah, saya biasanya ambil, saya taruh depan dragon ini. Oke, jadi kita mainnya dragonan, towernya dragon, City Hall dragon. Nah, temen-temen perhatiin nggak tadi kayunya ngalangin dengan City Hall ini dia langsung ke cut dengan sendiri dengan cepat. Kalau tadi sebelumnya nggak cepat begini teman-teman. Ini kita ambilin dulu di awal ini pakai banget. Oh, ada upgrade. Lagi digerobutin lagi. Summon dulu deh supaya ada yang bantuin ambilin sesuatu ya. Oke lah, nggak apa-apa deh. Kita coba reroll sekali. Oh, dapetnya ini ya. Ya udah deh. Ini buat di pojok. Awal ambil deh awal. Nggak apa-apa deh. Ini nggak boleh kita lewatin nih. Andalan kita dari kebanyakan dari hero kalau buat yang kali ini ya. Tower ada efek juga, tapi hero jauh lebih berperan biasanya kalau di sini. Ini ya saya upgrade aja. Ambil goldnya kalau bisa. Batu masih aman. Waduh, masa ini lagi ya? Ini terus teman-teman, kita ganti deh. Oh, dapat ini ya. Aduh. Oke. Miniin aja deh ya. Miniin aja deh. Taruh di sini deh. Kenapa saya taruh di situ? Karena udah ada senjata di situ. Jadi yang summon saya taruh sana biar di tempat lain bisa taruh senjata nantinya ya. Ini attack speed atau damage dulu deh. Di awal saya ngumpulin. Ya, ini begini sulit nih teman-teman, masih peluangnya. Ya udah ambil dulu deh. Kalau bisa kita ngambilin sebanyak mungkin nih, karena dia cukup sederhana City Hall ini. Yang penting level gede ya semuanya ya. Nah, ini kita ambil ini dulu ya. Gak apa-apa deh, worker dulu di awal. Karena damage kita lakukan masih aman aja. Oke. Oh, ini ada upgrade-an gitu. Kalau bisa saya ambil juga ya. Masih aman. Nah itu teman-teman, kalau lihat City Hall kita kehalang langsung pada pecah. Waduh, saya nggak perhatiin hero-nya dikerubutin. Oke. Wah, di belakang banyak banget.
damage lagi. Abis ini attack speed ya. Duduk. Reduce all tower cooldown 5% buat satu. Saya nggak ambil itu dulu deh. Saya ambil upgradean ini aja. Ya, saya lebih gampang dikalahin ya. 50% damage lagi. Ya udah deh. Kita stack damage habis ini stack attack speed. Ini juga termasuk baik ya. Kita bisa beruntung dapetin upgrade damage ini ya. Cukup mahal pasti. Di awal musuhnya belum terlalu tanky banget, masih berapa kali tebas saja masih dapat. Oke lah, cukup darahnya kita sekarat. Nggak berani terlalu nekat. Ini aduh, coba reroll dulu ya. Nah ya udahlah, dapet yang ini gold untuk nambahin gold kita nanti ke depannya. Masih awal, masih kepake, baru run pertama ya. Memang itu cocok buat di awal sih. Kalau udah akhir udah nggak terlalu ada gunanya itu. Oke, kita goldnya cuma 60-an. Ini nggak ya, nggak usah dulu ya. Ini buat knockback ya, saya ambil deh. Buat knock musuh ke belakang. Area 10 ya. Nggak usah ya, Pak, upgrade ini aja deh. Saya upgrade sih mau dipanjangin. Ya udah, sini aja deh. Ini kadang dilema nih teman-teman, uangnya sedikit pengennya banyak. Sama kayak hidup kita gitu ya, kadang-kadang kemampuannya sedikit tapi kemauannya banyak. Ya udah, mau nggak mau dikasihnya ini. Ini yang saya bilang tadi, sebenarnya harapan kita apa tapi dapetnya apa, ya udahlah ya, kita ambil dulu aja daripada nggak mendapatkan apapun dari ini. Di sebelah kiri kanan ada, ya udah kita ambil di kiri. Ini nggak usah deh, ambil yang kayu atau kayu aja ya daripada batu, karena batu masih aman. Nah di sini saya biasa karena mainnya hero, saya ambil buat heal di awal, karena hero kita akan banyak berperan ketimbang towernya. Tower kita terbatas kalau teman-teman perhatiin, artinya kita harus maksimalin di hero nya. Kayu aja ya. Tetap tower kita akan buat dia makin kuat tetap, cuman fokusnya itu lebih ke si hero biasanya sih kalau begini saya main. Kekuatannya dari city hall juga nanti ujungnya dari kayu. Nah jadi ujung-ujungnya kita berharap kalau nggak bisa kita tumpas musuhnya teman-teman, ya udah mundurin aja deh biar nggak nyerang, biar city hall selamat doang. Bisa kumpulin kayu yang banyak biar damage-nya juga lumayan. Nah ini tadi kumpulin masih sanggup, tapi attack speed kita belum kenceng ya, kita masih ngandelin damage-nya doang. Nah darah kita setengah. Wah aduh, langsung habis lagi, nggak keburu heal. Nggak apa-apa ya, nanti juga nge-heal pas sambil. Oke, aduh ini dapatnya begini lagi ya, pengalaman rugi ya, kita ambil ini aja, toh nanti kita akan ambil 51 lagi juga. Oke, nah ini biasanya nggak lama, nah musuhnya nggak lama habis ya. Iya, karena damage-nya lebih atas 200. Rekor saya damage itu 360-an, itu bener-bener hero nya upgrade dengan sempurna itu menurut saya, dan attack speed-nya juga kencang sekali. Ini attack speed atau ya attack speed deh, walaupun kecil, reroll lagi udah berasa mahal. Dari tadi kita belum pakai fire breath nya ya, belum keteteran ya. Nanti deh coba. Mudah-mudahan kita bisa nunjukin yang pas, jadi kelihatan gitu satisfying-nya. Kalau sepi kurang berasa enaknya. Artinya hero kita cukup mengimbangi ini ya, musuh-musuhnya, karena belum kepake biasanya. Makanya ini termasuk run saya juga yang cukup baik di saat lagi bikin konten ini teman-teman. Ya mungkin dia ngerti ya teman-teman bikin konten, oke lah kasih
run-run yang maksimal ya, supaya teman-teman juga ngelihatnya lebih suka. Oke, kita buang dulu. Kita udah nggak ngumpulin tower ini ya teman-teman ya, karena udah nggak gitu efek, udah nggak ada gunanya buat kita saat ini. Jadi buat teman-teman yang main di awal-awal pasti ngincer ini tuh teman-teman, nggak mungkin dilewatin. Kalau ketemu dibelain, karena pada akhirnya itu yang akan berguna buat upgrade lebih kuat lagi hero-nya dan si city hall-nya. Tower-towernya ya. Ada gold. Ya, dapat ini lagi. Kita coba reroll karena uang kita ada. Ini ya, tadi kasih ini aja deh sekalian. Karena dia nggak kasih, ya udah. Kita kasih ini. Efek 50%. Nah, 1% attack speed 20 levelnya, berarti lumayan ya. Nambahnya saat ini 20. Semakin ke depan semakin cepat ini harusnya. Kalau kita ngumpulin kayunya dengan banyak. Wah, kita coba pakai ya fire blade pertama kita. Nah, langsung ya, itu nggak sempat knockback, musuhnya habis teman-teman. Apa damage-nya udah terlalu berasa ya. Nah, kita bisa arahin ini apinya, ini kita ngarahin pakai tombol jalan kiri kanan atas bawah ya. Nah, kita bisa maksimalin kayak gitu teman-teman. Keren ya. Biasanya juga musuhnya tapi ini masih run awal ya. Kalau run udah agak belakang knockback aja kita manfaatin ya, bukan ngekill musuhnya. Ini kayu ngasilin gold. Oke, ambil deh. Gak apa-apa deh, masih memungkinkan. Harvesting nggak usah dulu kalau bisa. Yang oke, upgrade weapon ini, tower ini aja. Kita upgrade towernya. Udah bisa tekan spasi lagi di city hall-nya ini. Artinya kita bisa pakai fire blade-nya lagi kalau kita mau. Kita perlu. Di saat ini rasanya masih aman ya. Oke. Hero ya, hero damage kita lumayan sebenarnya. Kalau kita stack pakai ini lebih baik sih. 7%. Enak ya teman-teman ya, jadi berasanya nggak kalah hero-nya, kuat banget. Ya udah, kita stack dulu deh, hero-nya banyak kan. Bensin berapa nih? 220-an nih. Oh, 248. Untuk run kedua sih lumayan. Tinggal attack speed ya, kita tambah. Udah nggak heal, damage-nya udah ada. Ya, udah bagus sih. Oke, cukup. Oh, dapat gold 1. Oh enggak, 2, lumayan. Nyangkut ke dalam jadi gold ya. Karena tower yang naga, yang emas tadi teman-teman. Dia ada peluang mengubah musuh jadi emas. Instan. Lumayan banget ya. Ini kita kasih minion lagi deh. Kita kasih minion, kasih stack hero-nya. Ini udah kepake banget sih sekarang. Karena stacknya udah banyak. Ini sekeliling reroll, dia area tembakannya kecil tapi damage-nya lumayan berasa. Wah, dapetnya 1 doang. Ini ya, yang lainnya kita nggak terlalu perlu. Kalau kita mau kita bisa kasih ini sih, karena udah ada tower upgrade. Ya udah deh, sekalian deh ya. Sekali lagi ya reroll. Wah, dapet Jason-nya banyak banget di sini. Sayang ya, harusnya apa tambahin lagi sekelilingnya ya. Tambahin lagi deh. Peluang dapat gold. Sorry ya teman-teman, itu ada suara WA ya, terhubung. Oke.
tadi. Tambah sakit sih ini tower, tambah berasa pukulannya ya kalau kita up. Tapi perlu nggak ya? Perlu nggak ya? Ya udah deh, kita kasih satu lagi deh ya, karena dapat terus. Dia nggak ngebiarin kita ya. Dapat terus, ya udah kita pakai aja. Pada kebuang ya, sayang. Berarti kita fokusin yang kehimpit 2 kali. Ya dapatnya double. Kehimpit 2 pengaruh plus damage 50%. Ini damage-nya udah terasa ini 250-an karena kita masih stack yang tadi 7% plus damage. Kalau bertetangga dapat 1% tambahan. Oke, di sini tambah terus ya. Kita nge-heal karena side-nya kita udah ada. Itu yang bikin kita bisa kabur. Hampir aja kejepit. Attack speed-nya nih, kalau attack speed-nya kenceng, musuhnya sih gampang rata ini udah. Oke. Ini musuhnya karena timingnya habis langsung. Karena lingkarannya udah penuh ya, sorry bukan timingnya. Kita ambil ini aja ya, attack speed. Harapannya sih kapak. Ini dapetnya di akhir lagi ya. Ya udah nggak apa-apa, kita ambil buat knockback musuh, tapi ngasilin damage juga sini. Tapi harus agak luar ini. Agak sini aja ya. Apa kesini sekalian? Kesini aja deh sekalian deh, biar lebih jauh. Karena udah nggak tengah juga. Bumerang. Nah, ini oke deh. Ambil area juga deh, damage-nya udah ada juga soalnya. Ini udah nggak ada ya, kita udah kesini aja. Oke, ada 3. Sorry, kita udah nggak takut ya hadapan nempel-nempel sama musuh yang begini. Oke, masih kita aktifin aja. Masih naga ini emas ya, tapi nambahin transformation chance-nya ya. Oke lah. Chance-nya bisa buat berubah musuhnya jadi emas. Apa itu ya? Kita upgrade aja deh si minion biar lebih baik pukulannya. Masih kita pengen lewat ini. Susahnya belum ada attack speed yang baik.
lagi. Ya udah, karena dia udah ngasih skip tadi. Kita belum dapat tower yang aura tadi ya. Kalau ada lumayan, itu lumayan banget. Musuh nggak cuma knockback, tapi kita gampang juga untuk ngeratain. Kalau ini coba reroll sekali. Oh, explosion boleh deh langsung. Masalahnya taruh di mana ya? Banyak senjata udah semua. Ya udah deh, mau ngomong deh ini deh. Lumayan. Gold kita di run kali ini kurang banget. Tapi ya lumayan deh, bisa nyampe 100 juga ya. Ambil weapon berikutnya. Karena kita udah ice. Nah ini aja deh, kita ngubah musuh ada chance-nya. Kalau kita kill musuh jadi gold ya, bukan chance sih, dia berdasar kill. Damage kita udah ada. Kita ambil ini aja, upgrade. Nah itu tadi musuhnya kalau teman-teman lihat satu jadi gold tuh, karena kelemparin. Jadi efeknya begitu ya teman-teman ya. Setiap yang kena kill oleh lemparan senjata itu, dia akan jadi emas. Jadi patung emas tepatnya, kita harus pecahin dulu baru ambil. Oke, kita dikerubutin supaya deh. Untung kita punya heal ya, jadi di sini kita masih bisa bertahan. Oke lah, karena kita udah dapet stacknya, kita ambil. Dapet gold lumayan. Reroll sekali lagi. Ya udah, dikasihnya memang begini ya. Apa kita stack towernya dulu? Untuk ini sudah mulai akhir. Kenapa dikasih itu terus ya? Aduh, sayang sebetulnya. Yang gold damage-nya kecil kalau teman-teman lihat, cuman maksimum 17 ya. Attack rate-nya yang tinggi. Transformation-nya yang lumayan. Nggak ngekill ya, udah jadiin emas deh ya. Ini upgrade yang satunya, kasih tower cooldown ya. Kalau ini kita bisa ngumpulin sih lumayan. Nggak usah dulu ya, ini dulu deh. Kita tambahkan reroll, masih 6, kita reroll. Minion ya perlu juga sih, karena kalau kita keteteran dia yang ngumpulin. Ya kita kasih deh. Satu lagi ya, ini kasih deh full. Kita masih udah yang terakhir teman-teman. Ini udah saatnya habis-habisan ya. Apa kita heal aja udah ya? Heal aja deh kayaknya. Udah nggak ada lagi juga yang cukup menarik. Udah, boss terakhir, semoga kita bisa lewatin dengan baik ya. Attack speednya kurang. Kita berharap tower kita cukup baik. Terus kita ada fire brand, ini suka lupa nih. Kadang kita ngandelin hero dan tower biasa aja. Ini agak keras ya musuhnya ini, karena udah run yang paling akhir di level terakhir dan level ada di road yang terakhir maksudnya, dan levelnya udah nightmare, jadi pasti nggak mungkin kaleng-kaleng. Jadi kita mesti punya damage karena attack speednya baru bisa mukul musuhnya lumayan. Susah nih. Cicil dulu. Dia harus dipukul bagian ininya yang dia kaitkan. 100 damage frozen enemy sebenarnya kepake.
nggak usah dulu deh, kita nggak bisa reroll. Aduh, kita mesti ambil ya. Tambahin 100% damage atau Megora ini aja ya, burnnya aja deh. Kita tambahin burn ini aja deh. Daripada kesana, mendingan ini aja deh. Ya udah ini aja deh. Kita nggak punya gold. Aduh, kok nggak kena ya? Gold kita ada harusnya sedikit untuk reroll ya. Oke, kita ada. Ini kita harus buang dia kaitkan supaya dia bisa semuanya. Satu tapi ngambilin darah dari ini kita. Terkait kemana? Jauh sekali. Reroll coba. Oke, naga lagi, ya udahlah. Kita fullin aja sekalian. Tapi banyak banget. Musuh bisa mencari kita ini ke City Hall. Waduh, kegagalan juga ya kita ambil karena musuhnya satu tadi. Kita ambil apa reroll dulu deh. Attack speed. Aduh, ini kalau di awal bagus banget ini sebenarnya. Ya kan? Oke, sekarang harusnya mulai ada speed. Iya. Oh, kalah ya. Mantap ya. Oke, inilah fungsi Fire Breath teman-teman, buat knockback kalau kita nggak bisa di feed. Damage-nya nggak gede banget tapi padahal udah level 60-an loh kayunya kita. Oke ya, ini udah nggak terlalu pengaruh ya. Kita kasih damage aja lagi. Ya. Oke teman-teman, lumayan ya Fire Breath kita. Hero nya sampai bingung. Iya, akhirnya kita tutup dengan arc-nya masuk. City Hall-nya masuk di arc-nya ya. Nah, teman-teman kalau mau lihat juga ini arc-nya kita kalau udah full seperti apa ya sekalian. Nah, kayak gini bentuknya teman-teman. Jadi dia akan kasih tampilan akhir di sini. Ini Royal Mausoleum. Yang ini Medieval Fair, City Hall, semua ini ya. Atrium. Ini propaganda, ini sebenarnya juga bagus, tapi ya nggak sekeliling kayak yang sebelumnya ya, Atrium ya. Ini Mirror City juga lumayan sebenarnya, tapi ngasih damage-nya hanya setengah karena dia udah doublein kali towernya. Caravan ini yang awalnya saya pikir kurang baik, ternyata ya City Hall ini bagus banget. Belfry, Great Dragon yang tadi kita pakai, City of Aces, Worker City. Oke, kayak gitu tampilannya. Oke, kita next. Karena kita ngelewatin pasti dikali 3 kayak tadi ya.
Dan sayangnya ini udah nggak terlalu ada fungsinya sebenarnya, jadi kita udah nggak bisa gunain. Walaupun jumlahnya sekarang jadi numpuk, teman-teman, jadi banyak ya. Oke, kita punya 300-an teman-teman yang nganggur, nggak kepake ya. Nah, jadi mungkin videonya saya akhiri sampai di sini. Dan untuk nextnya kita akan coba cari game yang bagus lagi buat teman-teman bisa nikmatin gameplaynya. Ya mungkin saya nggak akan main yang modelnya tower defense dulu ya. Nanti kita roll aja deh. Kita coba mainin beberapa tipe game yang kira-kira masuk. Awalnya masih masuk genre saya deh, karena memang genrenya saya itu untuk main game biasanya tower defense, strategi, manajemen kayak gitu ya. Ya ini salah satunya yang saya suka mainin gitu. Jadi mungkin di end kali ini kita end, tapi kalau nanti kedepannya akan ada updatean dan saya bisa kasih video lanjutan, mungkin akan jadi video bonus ya teman-teman ya untuk serial ini gitu. Ini gamenya cukup seru buat teman-teman yang mainin, ya bersabar aja. Emang ini gamenya perlu sabar doang sih, karena dia pada akhirnya akan nge-stack. Tapi ya jangan lupa combo-combo dari si towernya ini, weaponnya kita ini juga penting mendukung bagaimana kita bisa menangin gamenya juga sih teman-teman. Oke, karena durasinya udah cukup panjang ya, thank you buat teman-teman yang udah menikmati video ini ya. Sampai jumpa lagi ya teman-teman, bye bye.